Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Syariat sendiri sepanjang saya memahami ya, betul juga saya seneng ya membaca-baca Isfahani. Isfahani itu kamus Quran yang menjelaskan perkata. Saya paling seneng ya. Jadi itu nanti bisa jadi pegangan kita ya. Di perkata itu di Quran pasti mempunyai sisi-sisi keunikan meskipun sama nanti maknanya, tapi ada keunikan tersendiri. Nah, kata Isfahani ya, dan juga saya sering membaca buku-buku syariat. Apa sih syariah itu? Ya. Syariah itu sederhana. Syariah itu jalan. Saya jalan menuju sumber air. Nah, jalan saya dari sini ke sumber air itu syariat. Jadi syariat ya macam-macam. Ya. Ada syariat manusia, ada syariat Tuhan, ada syariat orang yang dipilih. Udah jalan. Kayak kita seorang berjalan kemanapun itu syariat ya. Jadi syariat secara bahasa sederhana, bukan maknanya sapinah, beda. Itu hanya analogi, kias ya, hanya analogi, hanya persamaan lah ya. Makna yang paling sederhana, jadi gampangnya itu kan kita sepakati dulu syariat itu apa. Nah, kesepakatan itu bisa dilihat dari kamus-kamus ya. Syariat itu adalah jalan, baik itu jalan yang sudah dibuka atau tidak dibuka, selama seseorang berjalan menuju ke, nah itu syariat ya. Kita ketahui bersama syariat kalau sudah misalnya kayak Pak Kiai harus pelanggarannya Quran dan hadis, nah, itu syariat Islam ya. Sementara dalam fakta ada banyak orang agnotis, ada orang yang bahkan ragu-ragu dengan adanya Tuhan saja ya. Jadi syariat itu jalan. Jalannya bisa jalan dari setan, bisa jalan dari manusia, bisa jalan dari malaikat, bisa jalan dari iblis. Banyak jalan, banyak syariat, dan semuanya dikatakan syariat. Klaim Pak Kiai misalnya harus berdasarkan Quran dan hadis, itu karena syariat sekarang sudah menjadi baku milik umat Islam. Padahal syariat secara bahasa jalan saja ya. Anda jalan ke rumah ke sini itu syariat syariat yang telah dibuka oleh orang-orang yang telah membuka jalan. Nah, ketika berjalannya waktu, syariat identik dengan ajaran Nabi Muhammad. Itu juga sebenarnya kalau hanya sekedar membicarakan Nabi Muhammad ya, maka kita kelemahannya misalnya lalu Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya apa ya? Padahal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad itu khotamul anbiya wal mursalin ya. Nabi ada 124.000, Rasulullah ada 314, ada yang bilang 313, ada yang bilang 315. Rasulullah plus Nabiullah kita sepakati ada 25. Itu syariat Islam ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ditutup dan disempurnakan oleh Muhammad, itulah yang kita kenal dengan syariat Muhammad ya, syariat Islam. Nah, syariat-syariat yang lain banyak. Ada misalnya orang yang ya, justru tidak percaya dengan agama ya, orang agnotis ya, ada syariatnya. Orang yang nggak peduli mau ada agama mau enggak ya, terserah ya. Saya hidup saja ya, syariat juga masing sama syariat juga. Jadi syariat itu ya tidak sesempit apa yang kita pahami juga ya. Kalau kita sepakat misalnya kita ini sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka mau tidak mau ya kita harus mengikuti orang yang kita syahadati ya. Makanya di sini biasanya agama itu membutuhkan baiat ya. Islam punya jalan sendiri
Orang Kristen sekarang punya jalan sendiri, Hindu punya jalan sendiri. Nah, jalan-jalan yang ditempuh oleh berbagai macam pemikiran, itulah namanya syariat. Ya. Nah, sekarang syariat sudah menjadi milik umat Islam, sehingga ketika kita ngomong syariat, maka seperti apa yang dikatakan Kiai tadi, syariat identik dengan ajaran Islam. Padahal syariat dia jalan. Nah, kesimpulannya ya, syariat itu sepahaman saya bermakna jalan. Nanti kalau setelah istilah, nah itu baru ya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, dari Gusti Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Untuk seluruh manusia, bahkan manusia dan jin. Yang tidak hanya manusia saja, karena jin juga terkena taklif sama seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, syariat ya, perkembangan berikutnya dimiliki oleh umat Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.